Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Rusliani dengan NIM 8040180260. Di sini saya akan meresumi kembali atau menjelaskan kembali tentang materi pertemuan kedua, yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat dari enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur itu sendiri merupakan praktik yang didefinisikan dengan baik untuk melakukan analisis perusahaan, desain, perencanaan, dan implementasi untuk pengembangan dan pelaksanaan strategi yang berhasil. Enterprise arsitektur ini membantu bisnis menyusun proyek dan kebijakan teknologi informasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Enterprise arsitektur ini sangat berguna untuk bisnis besar yang mengalami transformasi digital karena berfokus pada menyatukan proses dan aplikasi lama untuk membentuk lingkungan yang lebih mulus. Tujuan enterprise arsitektur. Tujuan utamanya menyediakan kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Mencapai status target sebenarnya adalah produk sampingan dari sebuah arsitektur perusahaan yang sukses. Kemudian, untuk fungsinya sendiri, perlu diketahui bahwa sebuah kerangka kerja ada untuk membantu bisnis secara efektif menerapkan dan melacak perencanaan arsitektur perusahaan mereka. Hal ini mengapa kerangka kerja sangat membantu. Manfaat dari enterprise arsitektur. Yang pertama, meningkatkan operasi perusahaan. Menerapkan arsitektur perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada bisnis tentang bagaimana semua komponen IT bekerja sama secara paling efektif. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan komunikasi staf, menghilangkan solusi teknologi yang berlebihan dan tidak perlu. Yang kedua, meningkatkan ketangkasan bisnis. Ketika sebuah organisasi telah mengembangkan pandangan holistik dari infrastruktur IT-nya dan bagaimana semua bagiannya cocok, tim teknologi akan dapat menyesuaikan keduanya dengan lebih cepat dan tidak terlalu mengganggu ketika mereka perlu menambahkan solusi baru atau membuat perubahan pada solusi yang sudah ada. Hal ini karena tampilan arsitektur perusahaan memungkinkan tim IT untuk memahami bagaimana perubahan yang diusulkan. Yang ketiga, membantu tim IT. Perencanaan enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan biasanya melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan di seluruh organisasi, tidak hanya tim IT, tetapi juga kepala departemen lain dan tim manajemen seniornya. Karena perencanaan arsitektur ini akan mempengaruhi semua orang di seluruh perusahaan. Untuk mencapai keberhasilan program enterprise arsitektur, beberapa contoh praktik terbaik arsitek perusahaan meliputi: yang pertama, memulai dengan mencarter program enterprise arsitektur. Yang kedua, kembangkan dan jalankan sebuah keputusan serta rencana komunikasi. Yang ketiga, perlakukan setiap iterasi rencana seperti sebuah proyek atau proyek. Yang keempat, mulailah dengan strategi bisnis dan dapatkan sponsor bisnis. Yang kelima, lakukan urusan masa depan sebelum keadaan saat ini. Yang keenam, jadilah realistik. Yang ketujuh, menerapkan tata kelola dan kepatuhan. Yang kedelapan, siapkan program pengukuran untuk mengukur kemajuan yang dibuat. Langkah tersebut
tersebut dapat mengatasi banyak tantangan yang terkait dengan arsitektur perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan mendapatkan network intelijensi yang terperinci dan akurat yang mereka butuhkan, sehingga arsitek perusahaan dapat mengukur Key Performance Indicator atau KPI yang diukur dengan tujuan enterprise arsitektur. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.